Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini, saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan. Karena saya percaya, berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan, khotbah di ibadah Minggu Septuagesima. Septuagesima artinya 70 hari sebelum perayaan kebangkitan Yesus, 5 Februari 2023, terambil dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai dengan ayat 25, dan epistel dari kitab Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai dengan ayat 9a. Diikat oleh topik atau tema hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan gabe siulahon hatai. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai dengan 27 adalah pendengar atau pelaku firman. Khotbah kita dari ayat 22 sampai dengan ayat 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya. Ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, khotbah kita di ibadah Minggu Septuagesima 5 Februari 2023 berbicara tentang ajakan Rasul Yakobus kepada jemaat di perantauan atau diaspora agar menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Dihubungkan dengan topik Minggu hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Gabe siulahon hatai. Saudara, surat dari Rasul Yakobus ini ditujukan kepada kedua belas suku yang berada di berbagai-bagai desa kecil dan kota di perantauan yang sering kita sebut diaspora. Bagaimana kehidupan mereka? Dalam kehidupan sehari-hari, di antara mereka banyak yang sudah menikmati kehidupan mereka dengan memiliki berbagai-bagai kekayaan material, memiliki tanah yang luas, punya emas, perak, punya harta yang banyak. Sebagaimana itu kita temukan dalam pasal 1 ayat 10. Demikian juga dengan panjang lebar ditulis pada pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Pada pasal 5 ayat 5 disebutkan bahwa dalam kemewahan itu mereka telah hidup dan berfoya-foya. Mereka telah memuaskan hatinya. Kemudian pada pasal 4 ayat 13 dan 14, Yakobus mengatakan bahwa orang-orang Kristen di diaspora itu banyak yang sombong dan hanya memikirkan uang, duit, keuntungan dari bisnisnya, dari dagangnya, atau dari usaha-usaha yang mereka jalankan.
Sepertinya mereka sudah dapat memastikan bahwa segala sesuatu yang mereka usahakan itu pasti akan mendatangkan, memberi untung. Mereka tidak sadar apa yang bisa terjadi di hari esok, bahwa hidup itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, kata Yakobus di sini. Kemudian dalam bidang agama, dalam bidang kerohanian dan peribadahan, orang-orang Kristen di diaspora ini sangat abai dan sepele, Bapak Ibu. Pada Yakobus pasal 4 ayat 2c dan ayat 3 disebutkan bahwa mereka tidak berdoa lagi. Dan ada juga yang berdoa, tetapi doa-doa mereka salah berdoa. Sebab yang mereka doakan itu hendak mereka habiskan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Pada pasal 4 ayat 4, hidup mereka lebih cenderung menyesuaikan diri dengan kehidupan duniawi ini. Tidak setia lagi. Mereka bersahabat dengan duniawi dan menjadikan diri mereka itu musuh atau lawan bagi Allah, bagi Tuhan. Pada pasal 4 ayat 8 mereka hidup dengan mendua, tidak konsisten dalam iman, tidak setia kepada Tuhan. Dan akibatnya hidup mereka tidak ada ketenangan, tidak ada damai sejahtera, sebagaimana ditemukan pada pasal 1 ayat 8. Dalam hubungan dengan sesama, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka berlaku kasar, bejat, tidak hidup dalam kasih persaudaraan. Kita lihat itu pada Yakobus pasal 4 ayat 2. Mereka membunuh. Hidup mereka dalam iri hati, suka bertengkar dan berkelahi. Pada Yakobus 5 ayat 4 kita temukan lagi. Mereka sangat kejam terhadap para pekerja. Buruh tani mereka tidak memperdulikan kesejahteraan, menghisap darah mereka. Upah atau gaji pekerja mereka itu ditahan-tahan. Saudara, Yakobus melihat bahwa hidup jemaat Kristen di diaspora itu sudah sangat kehilangan iman. Kehilangan iman mereka, Bapak Ibu. Hidup sehari-hari mereka sangat-sangat bertentangan dengan kehendak serta tuntutan Tuhan sendiri. Itu sebabnya dalam suratnya ini, Yakobus sangat banyak dan gencar sekali menyebut pentingnya perbuatan, acting, perilaku itu dalam hidup sehari-hari mereka, yakni perbuatan acting perilaku yang berciri khas Kristen, apalagi di diaspora, di tempat perantauan. Itu sebabnya Yakobus terkenal dengan rasul perbuatan. Hampir dalam setiap pasal Yakobus mengkampanyekan perlunya perbuatan itu sebagai bukti dan buah nyata daripada iman. Pada pasal 2 ayat 14 sampai 20, Yakobus sangat getol menyuarakan agar orang Kristen di perantauan diaspora itu jangan hanya mencari-cari uang, mencari-cari duit hidup sehari-hari dan melupakan iman, mengabaikan kerohanian kehendak Tuhan. Kita lihat pada ayat 17 itu. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman seperti itu adalah mati. Pada ayat 20, kosong. Pada ayat 18, iman harus bersama-sama dengan perbuatan, kata Yakobus. Dan pada ayat 19, jika iman tidak disertai perbuatan, itu sama dengan setan atau iblis. Iblis juga mengenal Tuhan tetapi tidak ada perbuatan baik dalam dirinya. Saudara, khusus dalam nats khotbah kita di pasal 1 ayat 22 sampai dengan 25 ini, Yakobus mengkonsentrasikan nasihatnya agar orang Kristen di diaspora itu menjadi pelaku firman. Sekali lagi, pelaku firman. Tetapi menjadi pelaku firman itu tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya, terutama pada ayat 19 sampai dengan ayat 21, agar didahului juga oleh sikap banyak mendengar dan lambat berbicara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi keseluruhan khotbah kita di ibadah Minggu Septuagesima 5 Februari 2023 yang berbicara tentang ajakan Rasul Yakobus kepada jemaat di perantauan diaspora agar mereka menjadi pendengar dan pelaku firman yang setia. Dihubungkan dengan topik minggu, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Gabe si ulahon hatai.
Saudara, apa pengajaran firman Tuhan bagi kita lewat khotbah ini? Pertama, jadilah pendengar firman yang setia. Saudara, pada ayat-ayat 19-21, Yakobus mengingatkan jemaat di perantauan di diaspora itu tentang bagaimana sikap hati yang baik terhadap firman Allah. Yakobus menyebutkan adanya 3 sikap kita menerima firman. Apa yang 3 itu? Yakni pertama, ayat 19. Yakobus mengatakan, setiap orang hendaklah cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Saudara, ungkapan lambat untuk berkata-kata itu artinya jangan terlalu banyak ngomonglah. Dalam bahasa Batak Toba, unak paramosu makatai, unak pajerjerhu makatai. Orang yang banyak bicara, banyak ngomong, ramos makatai, pajerjerhu makatai, itu atau mereka bisa jatuh pada slip of tongue, salah ngomong, dan itu akan berakibat kepada kemarahan. Baik kemarahan orang yang berbicara ataupun kemarahan orang yang mendengar bicaranya. Semua itu berakibat sangat-sangat fatal, merusak persekutuan jemaat. Jemaat bisa kehilangan damai sejahtera, kehilangan persekutuan, kasih mengasihi, dan kehilangan kebenaran-kebenaran Allah. Kemudian yang kedua, kita harus terlebih dahulu menyingkirkan segala kekotoran dan kejahatan yang memenuhi hati kita. Saudara, jika hati kita masih ditempati oleh sifat-sifat keserakahan, berahi, rasa iri, dan kebencian, kesombongan, maka kita tidak akan dapat menerima firman Allah. Nggak akan dapat. Hati kita akan pasti menolak firman dan akan menjadi semakin keras. Jika kita terus mendengar khotbah, tidak akan menerima khotbah. Tidak mungkin ada persesuaian antara keduanya, yaitu firman dan hati kita yang keras. Pada saat beribadah, maka di tempat duduk di mana kita ada, kita akan terus menggerutu, bersungut-sungut, bahkan menyebut khotbah yang disampaikan atau si pengkhotbah itu sendiri konyol. Saudara, lepaskanlah terlebih dahulu segala kekotoran kebejatan ini. Jika kita mau benar-benar ingin mengalami kuasa dari firman Allah itu, hanya dengan demikian barulah firman Allah itu bisa mulai bekerja di dalam hati kita. Yang ketiga, bagaimana agar firman itu dapat kita terima? Kita harus menerima firman Allah itu dengan lembut hati. Pada ayat 21b dituliskan, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Saudara, hati yang lembut adalah hati yang dapat diajar, dibentuk, diisi sepenuhnya oleh kehendak Tuhan. Itu hati yang lembut. Kalau nggak lembut, nggak bisa diisi oleh Tuhan. Orang yang berhati lembut akan mengizinkan kehendak Allah memenuhi hidupnya, dirinya, dan mengeluarkan hal-hal yang tidak berkenan pada Allah yang ada dalam diri kita itu. Dalam bahasa Gerika itu disebut prautes. Itu yang lemah lembut, prautes. Orang yang berhati lembut harus marah, di waktunya harus marah. Marah jika suasana harus marah, dan marah oleh alasan-alasan yang tepat. Inilah orang yang berhati lembut itu, Bapak Ibu. Saudara, inilah ketiga-tiga nasihat yang disampaikan oleh Yakobus bagi setiap orang yang mau mendengar firman Allah, termasuk tentunya kita saat ini toh. Ketiga-tiga nasihat inilah yang disampaikan oleh Yakobus bagi setiap orang yang mau mendengar firman Allah. Juga harus ada dalam diri kita ketika kita menerima firman Allah. Hanya orang yang bisa menjaga ketiga-tiga perilaku tadilah. Masih ingat? Cepat untuk mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Kedua, mau menyingkirkan segala kekotoran dan kejahatan. Ketiga, berhati lembut. Nah, ketiga-tiga inilah unsur yang sangat utama yang harus kita miliki ketika kita pada saat mendengar firman. Saudara, ingat pengajaran Rasul Paulus yang mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bahasa Batak Toba, asa sian natumangi hondoroha porsiaon, iya panangi hono ni sian hata ni Kristus do. Orang-orang
yang dapat menjaga ketiga-tiga hal itulah yang bisa berhasil menerima firman Allah dan menghidupinya serta mengalami kuasa keselamatan Allah. Amin, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kedua, jadilah pelaku firman yang benar. Yakobus menekankan pentingnya sikap kita menjadi pelaku firman. Kalau disebut di sini pelaku firman, apa artinya itu? Menjadi pelaku firman berarti mau memberi hati kita, pikiran kita, perasaan kita, empati dan simpati kita terhadap firman. Ini mengalami 3 proses dalam diri kita, Bapak Ibu. Proses pertama, firman yang kita dengar itu atau yang tiba di alat pendengaran kita, yakni kuping atau telinga, itu diproses. Tidak semua yang masuk ke dalam kuping, ke telinga kita itu diproses. Banyak yang dibiarin saja begitu. Makanya ada yang masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Atau hanya sampai di kuping saja, tidak dikirim ke hati. Ini yang disebut dalam bahasa Batak Toba Paula Sodibege, atau istilah Medan yang disebut dipleoskan firman. Itu proses pertama. Proses kedua, firman yang sudah sampai di kuping tadi selanjutnya dikirim, dilanjutkan, diteruskan ke hati. Nah, dalam hati, apa yang didengar oleh kuping itu kemudian diproses, dipertimbangkan, dianalisis. Hati itu akan bekerja dengan hati-hati, mempertimbangkan dengan jeli, tidak gegabah, tidak asal menilai, dan pasti sudah ada hasilnya. Itu proses kedua. Diproses dalam hati. Proses ketiga, seterusnya setelah hati itu memprosesnya, akan memutuskan apakah yang sudah didengar lewat kuping tadi, yang kemudian dipertimbangkan, maka seterusnya akan diwujudkan dalam perbuatan, dalam sikap, atau dalam perilaku sehari-hari. Nah, harus sampai kepada perilaku dan perbuatan sehari-hari, Bapak Ibu. Jadi, alangkah pentingnya bagi kita nasihat Apostel Yakobus ini, yakni menjadi pelaku firman yang setia. Wah, penting sekali, Bapak Ibu. Pelaku firman ini penting. Saudara, inilah yang menjadi renungan yang dalam bagi kita saat ini. Sebab posisi kita sebagai pelaku setia dari firman Allah itu berhubungan erat dengan seruan panggilan dan himbauan topik minggu, hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Gabe si ulahun hatai. Saudara, bagaimana kita menjadi hidup benar sesuai hukum Tuhan atau gabe si ulahun hatai? Kalau tidak mau memberi telinga kita, memberi hati kita kepada firman Tuhan itu. Bagaimana kita menjadi hidup benar sesuai hukum Tuhan kalau kita tidak mau memberi baik telinga jasmani, telinga rohani kita untuk firman Tuhan? Bagaimana kita agar gabe siulaun hatai kalau firman itu masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri, atau hanya sampai di kuping saja, tidak dikirim ke hati? Bagaimana kita akan menjadi orang Kristen yang baik dan benar apabila firman Allah dan pengajaran-pengajaran Alkitab, tuntunan Tuhan yang kita terima, kita dengar itu seperti dalam bahasa Batak tadi, Paula Sodibege. Bagaimana iman kita akan bertumbuh, berbuah apabila firman Tuhan yang kita dengar itu seperti istilah Medan tadi, hanya dipleoskan saja, tidak dihargai, tidak diindahkan, berpura-pura didengar padahal tidak didengar. Jadi Bapak Ibu, mari kita buka pintu telinga jasmani rohani kita untuk menerima, mendengar, dan mempelaku firman Tuhan itu agar kita bisa hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Pengajaran yang ketiga, mendengar harus berjalan bersama-sama dengan melakukan firman. Saudara, inilah yang diingatkan oleh Yakobus pada ayat 22. Di sana dituliskan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Saudara, agama bukan hanya sekedar teori-teori dan pengajaran kebenaran semata-mata toh. Agama bukan hanya sekedar pelaksanaan ritus-ritus atau upacara-upacara keagamaan semata-mata. Agama bukan hanya sekedar mengajarkan
pokok-pokok ilmu, pengetahuan, teologis yang bisa menambah wawasan hidup rohani kita. Tetapi agama berisi sikap, perbuatan, praktek hidup untuk menjalankan tuntutan dan kehendak daripada Yesus Kristus. Saudara, itulah yang diajarkan oleh Yakobus pada ayat 22 ini, yang mengingatkan kita agar tidak hanya sekedar menjadi pendengar firman. Yakobus memastikan bahwa mendengar itu penting, tetapi tidak cukup sampai di situ saja. Rasul Yakobus tidak menyangkal arti pentingnya dari mendengar firman itu. Tetapi mendengarkan firman itu merupakan syarat pertama dan utama untuk dapat menjadi pelaku firman. Terkadang ada jemaat yang membisikkan kepada pengkhotbah, kepada saya juga, "Unak pagajakku amang jami tamunai, unang modok-odok ruwesi," katanya. Apa artinya? Mohon amang agar khotbahnya tidak terlalu panjang ya, agar jemaat tidak ngantuk-ngantuk. Saudara, saya kurang tahu apa sebenarnya maksud dan tujuan jemaat demikian datang beribadah minggu. Apa hanya mau menunjukkan dirinya bahwa dia datang ke gereja? Atau hanya karena ingin bernyanyi kor bersama punguan mereka? Atau hanya karena didorong untuk sekedar bertemu dengan saudara-saudaranya, teman-temannya yang lainnya? Walaupun ucapan dan bisikan yang datang kepada si pengkhotbah itu hanya sekedar permintaan saja, namun saya menjadi khawatir kalau jemaat banyak berprinsip seperti itu. Maka baik pengetahuan maupun apalagi iman jemaat yang seperti itu pasti tidak akan bisa bertumbuh, Bapak Ibu, seperti yang diajarkan oleh Yakobus ini. Mereka tidak akan sampai kepada apa yang disebutkan menjadi pelaku firman. Si ulah hatani dia batang, nggak akan sampai. Akan terputus itu di tengah jalan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat 22 khotbah kita ini, Yakobus bukan mau menyatakan bahwa mendengarkan firman itu tidak penting, bukan. Tetapi Yakobus mau mengatakan, jangan hanya pendengar saja, tetapi haruslah sampai kepada pelaku firman. Persoalan saat itu, di tengah-tengah hidup jemaat diaspora, banyak yang hanya mendengar firman, kemudian melupakannya, nggak menghargainya. Jadi mendengar firman itu bagi mereka sia-sia, tidak ada artinya. Nah, itu sebabnya mendengar firman itu harus dilanjutkan dengan merenungkan, memikirkan, memprosesnya dalam hati, dan seterusnya terejawantahlah, nampaklah, terlihatlah itu dalam hidup dan perilaku sehari-hari. Dalam Lukas 8 ayat 8, Yesus juga mengatakan, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Tentu saja di sini Yesus tidak sekedar menekankan makna pentingnya dari mendengar. Namun yang lebih penting lagi adalah sikap hati ketika mendengar firman Tuhan itu. Harus serius, harus sungguh-sungguh. Sama seperti itulah yang mau ditekankan oleh Yakobus di sini. Pentingnya mendengar firman. Dari kemauan kita mendengar firman itulah kita bisa menjadi pelaku firman. Pengajaran keempat, selalulah bercermin pada firman untuk menjaga kekudusan hidup. Saudara, pasti semua kita mengetahui arti, makna, dan pentingnya orang bercermin, berkaca. Toh, ini yang dikatakan oleh Yakobus. Dengan berkaca itu, kita bisa melihat apakah penampilan kita sudah begitu rapi toh? Apakah sudah cantik? Tidak ada lagi bercak-bercak hitam-hitam di wajah atau di rambut yang sudah tersisir dengan baik, sudah bagus. Nah, dengan cerminlah kita dapat melihat semua itu. Dengan berkaca, kita bisa melihat setiap saat apa ada kejorokan, ada debu di wajah yang apabila dilihat orang nanti pasti membuat kita dipermalukan orang toh. Nah, itulah gunanya berkaca itu. Dengan berkaca kita bisa menjaga penampilan diri kita sehingga kita menjadi percaya diri. Kemanapun kita pergi, kita akan disukai orang, Bapak Ibu. Saudara, demikianlah Rasul Yakobus memberitahu kita bahwa firman Allah itu mempunyai fungsi seperti cermin yang dapat dipakai untuk membantu kita menjaga kebersihan, kekudusan, keanggunan hidup rohani dan batin kita.
dengan bercermin kepada firman Allah itu, maka akan membuat dan menyadarkan kita mengetahui apa yang kotor serta jahat yang ada menempel dalam kehidupan kita, Bapak Ibu. Dan setelah kita menyadari bahwa di dalam hidup kita ada hal-hal yang buruk yang membuat kita dipermalukan orang, dibenci oleh sesama, maka kita akan berusaha membersihkan diri kita, memoles kembali hidup kita, wajah kita, membuang dan meninggalkan kekotoran, kejahatan hidup kita toh. Itu sebabnya dalam ayat 25, ayat terakhir khotbah kita ini, Yakobus juga menyebut bahwa firman Allah itulah hukum yang memerdekakan orang. Karena firman Allah dapat memerdekakan, membebaskan seseorang dari belenggu kekotoran, belenggu dosa, dan menjadi orang yang tampil benar di hadapan Tuhan. Dengan berusaha selalu bercermin kepada firman Allah itu, Bapak Ibu, maka sekecil apapun kekurangan kesalahan kita itu akan selalu terdeteksi oleh firman, dan kita akan selalu diperbaharui setiap saat. Dan dengan demikianlah maka kita mampu hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Gabe si ulahon hatai, sebagaimana topik minggu Septuagesima 5 Februari 2023 ini. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini kembali, saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di ibadah minggu Septuagesima 5 Februari 2023 dari kitab Yakobus pasal 1 ayat 22 sampai 25 ini, agar kita sungguh-sungguh mau hidup benar sesuai dengan hukum Tuhan. Gabe si ulahon hatai, termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar Bapak, Ibu, dan saudara-saudara memiliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat mengikuti ibadah minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang Engkau berikan kepada kami saat ini. Semoga semua jemaat akan jadi pendengar yang setia dan pelaku firman dengan baik dalam hidupnya. Berkatilah hamba-Mu juga dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Dan semuanya ini saya peruntukkan demi kemuliaan hormat bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.